Mereka duduk di lempengan batu calon arca stupa agung. Suasana hening sesaat lamanya. Hanya terdengar serangga malam bernyanyi. Saat itulah jari-jari tangan Gunadarma mengusap pundak Kencana Jingga. Ada apa, Tuan? Jingga, matamu indah sekali. Matamu sendu. Tuan pasti bermaksud merayu saya. Saya tidak bisa dan tidak biasa merayu perempuan. Saya melihat dan mengatakan apa adanya. Matamu sendu dan sahdu, seperti bentangan langit biru. Tapi tatapan sinar mata Tuan Gunadarma jauh lebih menghanyutkan. Seperti rayuan maut yang tidak mungkin dielakkan oleh para wanita. Jangan berkata seperti itu. Mengapa? Nanti aku bisa terlena. Maaf, Tuan. Sebenarnya sudah sejak lama saya lebih dulu terlena. Setiap malam saya selalu bermimpi bertemu dengan Tuan Gunadarma. Dan setiap tergagap bangun, bayangan Tuan tidak pernah lepas dari ingatan saya. Selama ini belum pernah saya mengalami perasaan seperti ini. Mungkin perasaan itu pula yang dialami sahabat saya Manohara pada hari Sang Janaka, sehingga dia mau kabur bersama pemuda tampan itu. Tapi kita tidak ingin kabur, bukan? Tuan Gunadarma, kita mau kabur kemana? Sudahlah, kita tidak mungkin meneruskan permainan seperti ini. Mengapa tidak mungkin? Permainan ini akan menimbulkan bencana bagi hidup kita selanjutnya. Mungkin memang rasanya sangat menyenangkan. Mungkin terasa nikmat dan nyaman. 1000 bahagia mengisi kalbu. Tapi akibatnya juga akan sangat berat serta berbahaya. Sudahlah, Tuan. Lepaskan tangan saya. Mengapa? Tolong, jangan pandang saya seperti itu, Tuan Gunadarma. Mengapa? Saya tidak tahan lagi. Dengarlah, debur jantung saya kencang sekali. Seperti gelombang pasang lautan menghempas pantai. Saya takut dada saya akan terbelah. Jingga, tahukah kau bahwa suasana seperti ini pernah kualami bersama seorang gadis cantik? Dan wajahmu, ya, wajahmu, matamu, hidung dan bibirmu, juga suaramu, mirip sekali dengan gadis cantik itu. Namanya Udiani. Dia pacar Tuan atau istri? Sudahlah, aku tak ingin mengingat-ingat masa lalu. Suasana itu sudah terkubur dalam-dalam. Dan sekarang dia sudah hidup tenang di alamnya yang baru. Alam yang jauh dari sini. Alamnya jiwa-jiwa tentram serta damai. Jingga. Jangan, Tuan. Saya mohon, jangan. Saya tak ingin larut lebih dalam. Saya tak ingin terseret lebih jauh. Kita tidak mungkin melakukan hal-hal seperti yang biasa dilakukan oleh sepasang kekasih. Tidak mungkin. Kita memiliki kodrat yang berbeda. Dan sebenarnya kita memiliki dunia yang tidak sama. Tuan mengerti yang saya maksudkan? Aku mengerti. Tapi aku belum bisa percaya sepenuhnya. Bagaimana aku percaya? Kenyataannya kau adalah seorang wanita yang sangat cantik, yang sekarang duduk di sampingku. Dan kita menatap bulan purnama bersama-sama. Sementara orang-orang yang lain nyenyak dalam tidurnya. Tidak, aku belum bisa percaya. Kecuali aku sudah benar-benar melihat buktinya. Bagiku, Kencana Jingga adalah manusia. Sama seperti aku. Hanya berlainan jenis. Jingga. Tuan Gunadarma.
Gunadarma meremas jari jemari kencana jingga. Wajahnya bergerak semakin mendekati wajah wanita cantik yang tersipu-sipu di sampingnya itu. Dan wajah mereka semakin lama semakin dekat. Pandangan mereka pun bertemu. Pada saat itulah suara apa itu tadi, Tuan? Oh, pukulan jarak jauh. Ada batu kubus yang hancur. Aku melihat ada sebuah bayangan berkelebat di antara pagar langkan itu. Nah, dia melompati tumpukan batu-batu kubus. Mau apa dia ke sini? Mungkin dia sengaja mau mengganggu kita. Coba, kau tunggu sebentar di sini. Sudahlah, Tuan. Lupakan saja dia. Tidak. Ini perbuatan yang tidak sopan dan kurang ajar. Aku tahu persis, dia sengaja mengganggu kita. Aku akan segera kembali. Hati-hati, Tuan. Hei, di mana kau? Aku kenal dengan suara tawamu. Ayo, tunjukkan mukamu. Kau mencari aku, Gunadarma? Aku di sini. Wah, payah Gunadarma. Ada orang duduk di sini kok tidak bisa melihat. Di sini, aku di sini, di belakangmu. Apa karena sudah begitu kasmaran pada perempuan cantik sehingga kau menjadi seperti orang linglung, Gunadarma? Kau datang untuk mengganggu aku? Iya. Aku bertanya sungguh-sungguh. Dan aku tertawa sungguh-sungguh. Aku tahu, pasti ada yang kau inginkan. Iya, memang ada, Gunadarma. Mana ada orang tidak punya keinginan? Kecuali orang itu sudah bersatu dengan Sang Buddha. Iya. Tapi kalau manusia biasa masih diliputi banyak nafsu, masih dalam cengkraman panca inderanya, pasti dia masih punya keinginan. Iya, keinginan yang akan membuat setiap manusia seperti hidup dalam sangkar. Dan sangkar itu bisa terbuat dari bambu, tapi juga bisa terbuat dari emas tulen. Tapi yang namanya sangkar ya tetap saja sangkar, alias kurungan. Cukup. Jangan mempermainkan aku. Jangan tertawa melulu. Aku ingin mendengar jawabanmu. Pasti kau mempunyai maksud-maksud tertentu. Memang aku punya maksud. Karena itu aku datang ke tempat ini, Gunadarma. Baik. Coba katakan apa maksudmu? Ya, Gunadarma, jangan berani-beraninya kamu main-main. Kamu mempunyai tugas yang sangat penting, sangat luhur dan mulia. Karena kamu telah dipilih Sang Buddha untuk menyelesaikan pembangunan Kamulan Bumi Sambar. Memang ada persoalan apa? Sampai sekarang, aku masih bekerja dengan penuh semangat. Bahkan aku bekerja sampai larut malam pada saat para pekerja sudah tidur nyenyak. Tadi, aku baru saja sibuk memahat stupa agung. Lalu, ada persoalan apa ini? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mulai tergoda perempuan, Gunadarma. Iya kan? Kamu akan terseret semakin jauh, Gunadarma. Dan kamu akan terbenam di rawa-rawa penderitaan selamanya. Kamu akan tenggelam di telaga maut. Soal itu, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan berjalan menyimpang. Sampai saat ini, aku tidak pernah berlaku serong atau menyeleweng. Aku tetap berjalan di bawah bimbingan kaki Sang Buddha. Omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya, Pak Tua. Aku tidak percaya, Gunadarma. Omonganmu itu seperti barang yang harganya cuma sekepeng. Barang yang hampir tidak laku dijual di pasar-pasar loak.
tidak ada harganya lagi. Baiklah kalau kau tidak percaya padaku. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Apa yang harus kulakukan? Mudah saja. Jauhi perempuan itu. Apa? Perempuan apa? Jangan pura-pura tidak tahu, Gunadarma. Kau pikir aku orang bodoh? Iya. Dirimu mulai terusik lagi oleh senyuman dan lemah gemulainya perempuan itu. Akui itu, Gunadarma. Iya kan? Maksudmu Kencana Jingga? Iya. Dia datang padaku untuk minta pertolongan. Bodoh sekali, Gunadarma. Kau telah tertipu. Kau kena bujuk rayuannya. Perempuan itu iblis. Dia akan menyesatkanmu, Gunadarma. Dia akan membuatmu terlempar ke kubang api yang panas. Dan akhirnya, jiwamu akan binasa selamanya. Apa kamu tidak sadar akan hal ini, Gunadarma? Bagaimana aku bisa percaya kata-katamu, Pak Tua? Dasar orang picik, manusia lemah. Hatimu lembek seperti lempung. Nah, sekarang aku akan memberimu pelajaran. Ini, terimalah. Gunadarma segera membuang tubuhnya ke samping kiri ataupun kanan ketika laki-laki tua, pekerja tua yang sudah sejak lama dikenalnya, menyerang dengan tendangan maupun pukulan beruntun. Selanjutnya terjadi pertarungan seru. Gunadarma terpaksa berlompatan ke sana kemari. Memang tampak jelas kemampuannya lebih rendah dibanding musuhnya. Suatu saat dia tidak mampu lagi menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi. Dia terlambat menarik kakinya ke belakang. Sebuah pukulan telak mengenai rahangnya. Kepalanya sampai terdongak dan tubuhnya terjajar ke belakang, hampir saja menubruk sebuah batu besar. Gunadarma, kau sudah menjadi milik Sang Buddha. Tidak seorang pun diperbolehkan merebutmu dari tangan-tangannya yang agung. Kau adalah sang jiwa dan akan menjadi milik sang jiwa selama-lamanya, Gunadarma. Tidak akan kubiarkan nafsu kembali membelenggu, sekalipun membelenggu itu terbuat dari emas murni. Tidak akan kubiarkan rayuan dunia menghanyutkan pikiran dan hati kecilmu, Gunadarma. Tidak akan kubiarkan kubangan dosa mengotori telapak kakimu. Tidak akan kubiarkan panasnya api neraka menyentuh kulitmu dan membakar seluruh tubuhmu, Gunadarma. Tuan Gunadarma, Tuan tidak apa-apa? Tidak. Kau telah menolongku. Kalau saja pukulan keras itu tadi tidak kau tepis, entah apa yang akan terjadi. Barangkali Gunadarma sudah terbujur menjadi mayat. Siapa orang itu? Entahlah. Aku tidak tahu siapa namanya. Tapi Tuan mengenalnya? Iya, aku sudah lama mengenalnya. Aku kenal dia pada saat dia ikut bekerja membangun kambulan ini. Dia salah seorang juru ukirku. Tapi hanya sebatas itu pengetahuanku tentang dia. Selebihnya bagiku dia orang asing, orang aneh. Sepertinya bukan manusia sembarangan. Ada urusan apa Tuan Gunadarma dengan orang itu? Hei, perempuan iblis! Kamu tidak perlu ikut campur. Dan jangan lagi berani-berani kamu mengganggu Gunadarma. Mengganggu? Aku justru ingin menolong Tuan Gunadarma. Menolong? Iya. Menolong apa? Kalau pukulanmu tadi tidak kutahan, barangkali Tuan Gunadarma sudah terkapar menjadi mayat. Wanita jadi-jadian. Jangan sok tahu kamu. Gunadarma adalah urusanku. Kau tidak sedikit pun tidak mempunyai sangkut paut dengannya. Karena itu, sebaiknya kamu segera pergi dari tempat ini. Kau keterlaluan, Pak Tua. Kau tiba-tiba datang dan mengganggu kami. Bahkan kau lalu menyerang Tuan Gunadarma tanpa alasan apapun. Hal itu tidak bisa kuterima. Dan adalah wajar kalau aku di pihak Tuan Gunadarma. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi Tuan Gunadarma. Hei, wanita iblis! Kau pikir aku tidak tahu, Kau bermaksud membujuknya, merayunya, supaya Gunadarma terlena dan jatuh ke pelukanmu. Tidak! Iya kan?
Sama sekali aku tidak punya niat seperti itu. Kalau tidak percaya, tanyakan sendiri pada Tuan Gunadarma. Dan setelah Gunadarma tidak berdaya lagi, maka kau akan membenamkan ke dalam lumpur rawa-rawa yang gelap, iya kan? Sehingga Gunadarma tidak akan mampu bangun kembali dan hidup di bawah kaki Sang Buddha. Tapi ingat wanita iblis. Apalagi? Sebelum kau membawanya pergi dari tempat ini, aku sudah lebih dulu memusnahkanmu. Tunggu Pak Tua, tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Aku tidak punya banyak waktu, wanita iblis. Laki-laki tua itu langsung melompat dan menerjang ke arah Kencana Jingga. Gadis cantik itu membuang tubuhnya ke samping dengan tenang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.